Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cidan Tuan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang terhormat Bapak Pariman MPSI dan teman-teman psikologi perkembangan F yang saya cintai dan saya banggakan ya. Pertama-tama kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis perkembangan yang mengganggu dan menyimpang. Yang pertama ada Mas Fajrul Falah, Mbak Umairatus Zahro, Karima, Rofiko, Nita Rivita, dan saya sendiri Muhammad Izzuddin. Ya, langsung saja ke materi yang pertama. Let's go. Materi yang pertama yaitu adalah ada perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah segala pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Perilaku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Let's go. Saya Nita Rivita akan menjelaskan tentang penyebab perilaku abnormal yang ditinjau dari perilaku psikososial. Yang pertama yaitu trauma pada masa anak-anak. Trauma pada masa anak-anak ini kita bisa contohkan ketika seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Maka tidak menutup kemungkinan ketika memasuki pendewasaan atau memasuki usia dewasa nanti, ia memutuskan untuk tidak menikah karena ia menganggap bahwa pernikahan itu dapat menimbulkan penderitaan. Yang kedua yaitu deprivasi parental atau kurangnya rangsangan emosi dari orang tua seperti pelukan, pujian, ciuman, dan lain-lain. Contohnya ketika seorang ayah dan ibu ini pergi bekerja setiap dini hari, pulang dini hari, dan maka otomatis si anak tersebut pertemuan antara orang tua dan anaknya itu menjadi sangat minim, sehingga anak tersebut menjadi kekurangan perhatian, kekurangan pelukan, kekurangan pujian, pengasuhannya kurang dari orang tuanya, dan hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan emosi dan mental si anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat. Dapat kita contohkan seperti pola asuh yang salah, seperti terlalu mengekang, terlalu membebaskan, atau contoh yang buruk lainnya itu dari orang tua yang kemungkinan ditiru oleh sang anak. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur keluarga yang tidak sehat. Contohnya seperti orang tua yang kurang tepat dalam mendidik anaknya, orang tua yang antisosial seperti pengedar narkoba misalnya, atau keluarga yang tidak akur dan bermasalah, dan keluarga yang tidak utuh atau broken home. Selanjutnya yang terakhir yaitu stres berat. Dapat kita contohkan seperti frustasi atau merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 2119374. Saya dari kelompok 6 ya. Saya di sini akan memaparkan materi tentang karakteristik perilaku abnormal atau menyimpang. Nah, di sini perilaku menyimpang atau abnormal itu ada 3. Yang pertama yaitu disfungsi psikologi. Dimaksud disfungsi di sini yaitu
perilaku atau suatunya itu sudah tidak normal atau tidak berfungsi, disfungsi psikologi, berarti dalam artian itu seorang tersebut memiliki penyakit mental. Di sini itu suatu penyakit yang mana disebabkan natural dan penyakit ini bisa digaji dan bisa disembuhkan. Nah, contohnya itu seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar, kemudian anak tersebut melihat ayahnya memukul ibunya, kemudian ayah dan ibu tersebut bercerai. Nah, di sini si anak memiliki penyakit mental, merubah atau mempengaruhi mentalnya anak. Ada 3. Yang pertama itu kognitif. Nah, di kognitif ini anak itu perspektif terhadap ayahnya itu perspektif yang negatif, yang buruk-buruk. Kemudian yang secara afektif, anak tersebut itu menjadi sedih, cemas dan takut terhadap kejadian tadi. Kemudian yang secara konatif, itu anak tersebut itu ingin memukul ayahnya atau bahkan ingin membunuh ayahnya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu distres atau merupakan stres yang bersifat negatif. Kemudian distres ini itu merusak dirinya, perubahan yang merusak dirinya baik itu secara fisik maupun secara psikologi. Secara fisiknya contohnya orang tersebut itu membenturkan suatu bagian badan lah ke temboknya sehingga sampai berdarah, maupun bisa lagi contohnya mengkonsumsi narkoba bahkan alkohol, itu bisa disebabkan stres. Kemudian secara psikologis orang tersebut itu mengurung di kamar dan tidak mau makan, itu bisa disebabkan stres. Kemudian stresnya juga itu ada yang stres akut, ada juga yang stres kronis. Stres akut ini kadang-kadang kumat dan kadang-kadang kumat, artinya bisa sakit kemudian kapan-kapan itu sembuh kadang-kadang. Kemudian yang stres kronis ini lama dalam stresnya dan itu dalam penyembuhannya itu juga lama. Kemudian yang ketiga yaitu respon atau depresi atipikal, yaitu suatu sosial kulturan yang tidak diharapkan atau orang tersebut itu dijauhi orang lain. Contohnya itu teman-teman itu menolak atau menjauhi seorang pemuda karena pemuda tersebut dari broken home dan pemuda tersebut sudah pernah katakanlah memakai narkoba sehingga menjadi narapidana, dan ayahnya si pemuda tersebut juga ayahnya tersebut itu sudah tidak peduli terhadap anaknya dan juga terhadap ibunya, sehingga pemuda tersebut ayahnya itu sudah tidak peduli lagi terhadap anaknya dan ibunya yang juga masuk di rumah sakit jiwa. Artinya dalam pembahasan ini, dalam respon atau depresi atipikal, pemuda tersebut tidak dipedulikan dalam sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya akan dijelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah, NIM 2119344. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Fajrul Falah, yakni tentang jenis-jenis perilaku abnormal. Jenis-jenis perilaku abnormal yang pertama yaitu psikopat. Psikopat biasa disebut juga dengan sosiopat, yakni kelainan perilaku yang berbentuk antisosial, yaitu yang tidak memperdulikan norma-norma sosial. Jenis-jenis perilaku abnormal yang kedua yaitu kelainan seksual. Ada 2 macam kelainan tingkah laku seksual, yaitu yang pertama kelainan pada objek, yakni cara seseorang memuaskan dorongan seksual normalnya, tetapi objek yang dijadikan sasaran pemuasan
itu lain dari biasanya. Di antaranya yaitu yang pertama, homoseksual. Homoseksual yaitu ketertarikan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Sesama jenis yang dimaksud di sini yaitu laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, lesbian. Lesbian yaitu ketertarikan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Maksud dari sesama jenis tersebut yaitu wanita dengan wanita. Yang ketiga yaitu pedofilia. Pedofilia yakni objek pemuasan seksual yang dilakukan pada anak kecil. Yang keempat yaitu fetisisme. Fetisisme yaitu objek pemuasan seksual yang dilakukan dengan benda mati seperti pakaian, dalam, rambut, atau yang lainnya, yang mana dalam arti biasa dikatakan dengan sebutan tomboy dan banci. Tomboy biasanya dilakukan oleh wanita yang berpenampilan menyerupai laki-laki, sedangkan banci biasanya dilakukan oleh laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Selanjutnya yang kelima yaitu nekrofilia. Nekrofilia yaitu objek pemuasan seksual yang dilakukan dengan mayat. Yang keenam yaitu bestiality. Bestiality yaitu objek pemuasan seksual yang dilakukan dengan binatang. Yang ketujuh yaitu gerontoseksualitas. Gerontoseksualitas yaitu objek pemuasan seksual yang dilakukan dengan seseorang yang sudah lanjut usia, seperti nenek-nenek, kakek-kakek yang umurnya sudah tua renta ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu incest. Incest yaitu objek pemuasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, dalam kata lain pada orang yang mahram, seperti adik dengan kakak, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anaknya, dan lain sebagainya seperti mahram. Selengkapnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelainan pada cara objek pemuasan seksual tetap lawan jenis, tetapi dengan cara yang tidak biasa. Contoh 1. Exhibitions, yaitu cara pemuasan seksual dengan memperlihatkan genitalianya kepada orang lain yang tidak dikenal. 2. Voyeurism, cara pemuasan seksual dengan melihat atau mengintip orang telanjang. 3. Sadisme, yaitu cara pemuasan seksual dengan menyakiti secara fisik psikologis objek seksualnya. 4. Masokisme, cara pemuasan seksual dengan menyiksa diri sendiri. Frotek, cara pemuasan seksual dengan meraba orang yang disenangi tanpa diketahui oleh korbannya. 3. Psikosis, yaitu disebut dengan kelainan kepribadiannya besar atau psikosis mayor, karena seluruh kepribadian orang yang bersangkutan dan orang tersebut tidak dapat hidup dan bergaul normal dengan orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiqah, NIM 2119354 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang psikoneurosis, kumpulan reaksi psikis dengan ciri spesifik kecemasan dan ekspresikan secara tidak sadar dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri. Contoh pertama, fugue, yaitu bentuk gangguan mental disertai keinginan kuat untuk mengembara atau meninggalkan rumah karena amnesia. Yang kedua yaitu somnambulisme, keadaan tidur sambil berjalan dan melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu multiple personality, yaitu kepribadian ganda. Yang keempat, fobia, ketakutan yang tiada sebab, irasional dan tidak logis walaupun sebenarnya tidak ada alasan untuk takut. 5. Obsesi, ide kuat yang bersifat terus-menerus melekat dalam pikiran dan tidak mau hilang serta seiring irasional.
Yang keenam yaitu histeria, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perilaku yang cenderung dramatis, emosional, dan reaksi berlebihan. Yang ketujuh, hipokondria, yaitu kondisi kecemasan yang kronis. Pasien selalu merasakan ketakutan yang patologis tentang kesehatan sendiri. Pencegahan perilaku menyimpang. Yang pertama, penanganan di lingkungan sekolah, yaitu pendekatan moral dan hukum, PPKN, pendekatan melalui bimbingan konseling, yaitu BK. Yang kedua yaitu penanganan di lingkungan keluarga. Pertama, menjaga dengan baik hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, memberi nasihat mana yang dianggap baik dan benar. Yang ketiga yaitu harus saling terbuka antara keluarga. Selanjutnya, penanganan di lingkungan masyarakat atau bidang sosial, yaitu mengawasi kegiatan apa saja dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.